Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Wijaya dari kelas 1B Kebidanan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam lagi tentang peran dan pentingnya kebidanan dalam kesehatan ibu dan anak. Nah, teman-teman, seringkali kita mendengar kata bidan, yang terbayang di pikiran kita adalah seseorang yang membantu proses persalinan. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya profesi bidan itu jauh lebih luas daripada itu? Bidan adalah tenaga kesehatan yang berperan penting dalam seluruh siklus kehidupan perempuan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menyusui. Profesi bidan ini bukan hanya tentang membantu melahirkan, tetapi juga tentang memberikan asuhan, pendidikan, bimbingan, dan dukungan emosional bagi para ibu dan keluarganya. Selanjutnya tentang pengertian dan tujuan kebidanan, yakni secara umum kebidanan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada perempuan, bayi, dan keluarga. Ilmu kebidanan berfokus pada bagaimana menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, psikologis, dan sosial seorang perempuan di setiap tahap kehidupannya. Nah, tujuan utama kebidanan adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Dan juga bidan berperan penting dalam memastikan setiap perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan kebutuhan individunya. Kebidanan juga menjadi bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, karena bidan adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama di daerah pedesaan tentunya. Nah, selanjutnya peran bidan dalam pelayanan kesehatan, teman-teman, peran seorang bidan ini sangat luas ya. Ada beberapa peran utama yang harus diketahui, yaitu pertama, peran sebagai pelaksanaan pelayanan. Bidan memberikan pelayanan komprehensif kepada ibu dan bayi, mulai dari pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, menolong persalinan yang aman, dan memberikan asuhan masa nifas hingga perawatan bayi baru lahir. Kedua, yaitu peran sebagai pendidik. Bidan berperan sebagai edukator yang memberikan penyuluhan tentang gizi, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga, dan pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak. Ketiga, peran sebagai konselor. Bidan mendengarkan keluhan dan kekhawatiran ibu, kemudian membantu memberikan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan medis dan empati. Keempat, peran sebagai advokat. Di sini bidan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Nah, dan yang terakhir yaitu peran sebagai peneliti dan inovator, di mana bidan juga harus berperan dalam pengembangan ilmu melalui penelitian, evaluasi, dan penerapan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan. Dengan peran-peran ini, bidan diharapkan menjunjung ujung tombak dalam sistem kesehatan, terutama di tingkat masyarakat. Nah, kemudian ada nilai etika dalam profesi kebidanan, yakni dalam menjalankan tugasnya, bidan tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis. Yang tak kalah penting adalah nilai etika profesi kebidanan. Seorang bidan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, serta memberikan pelayanan dengan penuh kasih sayang dan empati. Nah, bidan harus bekerja dengan berdasarkan
prinsip woman centered care atau pelayanan yang berpusat pada perempuan. Di sini artiannya bidan tidak hanya melihat dari sisi medis, tetapi juga memahami kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual seorang ibu. Ketika profesi kebidanan juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap tindakannya. Karena di tangan bidan bukan hanya nyawa seorang ibu dan bayi yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap dunia kesehatan. Nah, kemudian juga tantangan dan harapan untuk bidan masa kini, yakni perkembangan dunia itu kesehatan yang begitu pesat tentunya membawa tantangan tersendiri bagi para bidan. Saat ini bidan juga dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan alat medis digital dengan sistem rekam medis elektronik serta inovasi dalam pelayanan jarak jauh dan telehealth, yaitu dan juga selain itu masih ada tantangan sosial seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin serta masih tingginya kasus kehamilan risiko tinggi di beberapa daerah. Nah, namun di balik tantangan ini ada harapan besar dengan pendidikan yang berkualitas, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Bidan masa kini dapat menjadi guna dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Bidan bukan hanya tenaga medis, tetapi juga pendamping kehidupan yang hadir di momen paling berharga dalam kehidupan seorang perempuan. Nah, kita tadi sudah menyimak beberapa kutipan-kutipan teman-teman. Nah, melalui pembahasan ini kita bisa melihat betapa besar dan mulianya peran seorang bidan. Bidan tidak hanya bekerja untuk menolong kelahiran, tetapi juga menjaga kehidupan, mendampingi ibu, dan memastikan generasi berikutnya lahir dengan keadaan sehat. Nah, sebagai masyarakat, marilah kita menghargai dan mendukung profesi bidan dengan cara mempercayakan kesehatan ibu dan anak kepada tenaga kesehatan yang profesional. Bagi kita yang sedang menempuh pendidikan kebidanan, jadikan semangat pelayanan dan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam setiap langkah. Terima kasih karena telah menyimak penjelasan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.